Baik, bismillah, kuliah online di dosen pengampu Daru Seno. Kali ini kita akan bahas terkait masuk ke data mining. Seperti apa data mining kita akan bahas sesaat lagi. Oke, kita bahas terkait konsep data mining. Apa sih data mining? Ya mungkin sebagian terdengar asing di telinga teman-teman. Nah, kita akan bahas seperti apa penerapannya data mining. Oke. Bicara data mining, kita berangkat dari apa yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0. Ya, ini sering kita dengar, ya kan? Tapi kita coba maknai apa sih? Revolusi industri 4.0 ataupun 4.0 merupakan transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Ini dikutip dari Angela tahun 2014. Ya, jadi kata kuncinya adalah teknologi digital dan juga internet. Dua ini menjadi kunci di 4.0. Kemudian pengertian yang lebih teknis adalah integrasi dari cyber physical system (GPS) dan IoT, ya, Internet of Things and Service (IoT and iOS) ke dalam proses industri, meliputi manufaktur dan logistik serta proses lainnya. Jadi proses produksi itu uh, terintegrasi dengan IoT, jadi semua pasti udah backbone-nya adalah sebuah internet, tidak bisa terlepas dari yang namanya internet, kemudian satu lain saling terhubung. Tentunya ada sebuah disruption, ya, a technological innovation product or service that eventually, ya, jadi di sini overturn the existing dominant technology or product in the market. Ini Wikipedia. Jadi kita lihat di sini diagramnya bahwasanya disrupsi teknologi itu sudah sangat eksponensial naik grafiknya seperti itu, seperti yang lihat di layar. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, itu berangkat dari 4.0. Karena sekarang dari beberapa negara dan pemerintah pun sudah menyatakan kita sudah siap menghadapi revolusi industri ya dengan 4.0. Ya, kalau mau flashback juga silahkan cari secara singkat ada revolusi 1.0, 2, 3 dari sisi mesin, kemudian dari sisi komputer dan sebagainya itu udah lewat masanya. Sekarang zamannya industri internet. Makanya teman-teman yang merasa masih bermasalah dengan kuota harapannya sudah disolvekan karena sekarang pembelajaran pun sudah menggunakan kuota gitu. Jadi kehidupan kita sudah tidak bisa terelakkan. Jadi makanya teman-teman harapannya bisa manage masalah internet ini jadi nggak isu gitu. Jadi jangan juga maksakan gratis-gratisan. Mungkin kalian beli paketan mahal dikit karena udah bisa paketan. Saya yakin contoh, let's say kalian belajar pun di YouTube ataupun di platform-platform yang lain lebih optimal. Kalau kalian nyari gratisan, ntar dia tersendat, dia nyari password, habis waktu kalian, ya. Jadi better optimalkan lah, gitu kan, internet kalian. Karena orang masih masih berkutik dengan internet, nyari wifi, harapannya itu sudah tersolve lah isu-isu internet. Karena sudah jadi bagian dari kehidupan. Nah, ini bisa saya sampaikan, kita flashback terkait 4.0 dari mana tahun era 18, ya, generasi 18, 1784, mekanisasi tenaga air dan tenaga uap. Ini awal cikal bakal dari sebuah ini seperti itu. Kemudian juga terkait tahun 1870, yaitu terkait dengan produksi massal assembly line listrik. Nah, itu tahun 1870. Kemudian 1969 yaitu terkait komputer dan otomatisasi. Ya. Kemudian yang sekarang adalah cyber physical system. Dan tantangan ini tentunya bukan dilawan, akan tetapi harus berkolaborasi secepatnya dan beradaptasi dengan pesaing. Ya.
Jadi bukan zaman lagi kayak dulu seperti Superman. Nah, bahkan kalau bicara film Superman kan sudah tidak tidak diminati lagi. Dia lebih ke super team. Ya makanya ada Avenger. Karena udah jauh, bukan zamannya dia sudah one man show, tapi zamannya adalah dia berkolaborasi. Ya, jangan ketika ada teman itu, wah kamu jualan sama, justru bukan jadikan jadi pesaing, justru jadi apa sih titik temu apa yang bisa kita collab. Kalau kayak artis di channel YouTube kan sering kita collab yuk, bukan collab tuh jadi bangkrut bukan, tapi collaboration gitu ya, seperti itu. Oke. Jadi suatu era di mana banyak produk baru dan logika baru dan ide sama sekali berbeda melanjutkan produk lama. Suatu era di mana landscape ekonomi banyak dipengaruhi dan didominasi oleh akibat perkembangan teknologi IT. Ya itulah terkait revolusi industri 4.0. Oke, kita lanjut. Tadi pengantar dari uh, 4.0. Selanjutnya adalah tadi cyber physical system dan digital transformation. Nah, jadi teman-teman, untuk penjelasan cyber physical system dan digital transformation itu berangkat dari namanya big data, ya. Kemudian lanjut ke IoT, kemudian business process automation dan enterprise architecture. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini cyber physical system, ya. Pertama urutannya adalah big data, ya istilah yang menggambarkan volume besar data yang terstruktur maupun tidak terstruktur, data sosmed. Jadi semua data yang sifatnya sudah masif, sudah besar itu disebut big data, apapun itu ya. Data penduduk, data apa status kalian di sosmed juga itu termasuk big data. Oke. Nah, jadi data apapun itu yang besar itu yang sifatnya terstruktur maupun tidak itu disebut big data dulu. Nah, dari data kita lanjut karena semua itu berawal dari sebuah data dulu. Data yang sudah tercukupi seperti big data kita lanjut ke IoT. Itu internet yang segalanya, internet untuk segalanya. Itu sebuah konsep bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet tersambung secara terus-menerus, share data, remote control. Nah, jadi kata kuncinya lah konektivitas internet. Jadi kalau udah internet, dari contoh dari rumah sakit ada berbasis IoT, dari dia daftar sampai pasiennya lihat dokter yang melihat rekam medis sampai dia bayar itu semua udah terhubung di internet. Dan kalau bicara internet sudah tidak main lokal lagi, jadi dimanapun kapanpun sudah bisa terhubung. Nah itulah optimalisasi dari IoT. Bayangan seperti itu. Jadi sudah semua terkonektivitas internet. Ya, dari kalian saya bayangkan lebih ekstrim dari kalian mau daftar kuliah sampai kalian registrasi ulang kuliah lulus sampai di wisuda itu udah terhubung tapi dengan satu platform yang sama. Kalau cuma terhubung doang ya ya masih cuma sekedar WA juga bisa internet cuman belum optimal ya kan. Ya semua juga WA misalkan via internet dan sebagainya teman sudah terwakil tapi belum optimal. Ya kalian hubungin aja. Kalian kita kuliah online, nelpon orang online. Hampir kita event kita lagi sedang di satu tempat tertentu pun kalau sudah bicara IoT kita sudah terhubung. Tapi belum bisa terkendalikan secara khusus masih manual begitu. Nah, tapi makna IoT lebih dalam daripada itu. Tapi kuncinya terhubung. Oke, oke kita lanjut. Setelah itu ada IoT, kemudian kita masuk ke BPA, Business Process Automation.
Cara untuk melakukan otomasi dalam berbagai proses bisnis yang dijalankan oleh perusahaan penjual mobil atau APTM. Ya, jadi dibuat proses otomasi. Jadi kayak tangan-tangan robotik juga tetap dikendalikan dari sisi robot itu kan. Ya seperti sekarang yang paling gampang kita bayangkan sebuah pintu tol yang tadinya ada orang yang standby, sekarang apakah ada orang di sana? Udah tidak ada orang di sana, cuma cukup satu security yang memastikan saja. Sisanya udah nggak ada, ya kan. Kalaupun ada sebenarnya nggak ada sangat disayangkan sekali, gunanya buat apa gitu kan. Nah, itu kan sangat terbayang kan teman-teman yang tadinya setiap pintu tol itu ada berapa gerbang dikali berapa shift, ya kan, berapa kali gajinya dia, dikali tunjangan THR-nya dia, dikali bonusnya dia kan, itu tergantikan dengan mesin, ya cukup. Nah, tentunya dalam membuat sebuah IoT itu penerapan IoT juga dan juga itu termasuk penerapan automation juga, ya kan. Jadi buka pintunya itu juga udah otomatis. Kita lihat juga di paling gampang saya jelaskan yang umum dulu ya, contoh kayak di kereta apian, teman-teman ketika memasang kereta api tidak harus ketemu dengan orang. Asal kalian punya kartu, kalian bisa otomatis gesek, sudah terhubung, saldo kalian terkurangi, terus juga ketika keluar juga udah detek berapa saldo yang harus dibayar tanpa kalian tahu ataupun ini udah semua udah otomatis. Ya, apakah ada orang di situ berapa orang itu juga berapa antrian, berapa waktu yang sudah terhemat, itu kan kalau dikali itu sangat luar biasa gitu. Makanya banyak perusahaan sekarang berbondong-bondong ke automation. Saya bisa mungkin automation, ya. Mungkin di tempat-tempat kerja teman-teman juga sudah semangatnya automation, tapi Anda tahu atau tidak tahu. Karena kadang saya agak sensitif, kalau kalian tahu posisi kalian posisi yang akan tergantian, biasanya nggak akan sampai ke kuping kalian, kalian dakdikduk, "Waduh, bentar lagi pekerjaan saya digantikan robot nih." Ya kan, ataupun udah digantikan oleh komputer dan sebagainya, ya. Dan end dan ending-nya itu diperkuat dengan enterprise architecture, yaitu perancangan proses bisnis dan teknologi di setiap organisasi dan perusahaan, dan kemudian diintegrasikan untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, contoh di bank. Jadi nanti ada pembayaran enterprise architecture. Saya juga semester lalu mengajar terkait dengan rencana strategis dari arsitektur perusahaan. Ada di mata kuliahnya di sistem informasi. Ya, kita merefer ke data 2020 bagaimana banyak orang yang terhubung, ya ada connected people, 4 triliun dolar, kemudian ada revenue opportunity, ada aplikasi, ada embedded intelligence system, ada berapa giga data yang ada di dunia ini sangat besar, ya. Oke, kita masuk ke isu multidimensi. Oke. Yang pertama, deindustrialisasi yang berdampak menurunnya ekspor produk manufaktur. Ya. D itu berarti lawannya dari objek tersebut. Ya. Kemudian 14 tahun ke depan, tenaga kerja yang dalam jumlah besar dengan skill rendah, ya, itu adalah termasuk isu multidimensinya. Hilangnya, menurun drastisnya pekerjaan okupasi dan job role, ya tentunya dengan banyak proses yang sudah terotomasi dan lebih efektif, banyak job-job yang hilang. Ya kita tadi kan kalau di bank mungkin pernah dengar teller, ya fungsi teller sudah berkurang. Tadi fungsi penjaga pintu tol, penjaga rel kereta pintu masuk stasiun dan sebagainya sudah berkurang, ya. Ya bayangin kalau semuanya sudah punya kartu e-tol atau e-money masing-masing dari 4 bank besar BUMN, otomatis ya sangat sedikit orang ketemu si penjaga di stasiun. Jadi stasiun cuma security aja gitu kan. Gitu. Karena security kan juga di bank juga ada merangkap sebagai resepsionis juga, dia bisa menjelaskan, bisa mengarahkan, bisa menjawab juga, jadi CS juga kan. Nah, karena dirangkap-rangkap juga. Bukan kayak dulu security jagain keamanan juga. Di bank aja kan hadapnya pertama kan security dulu. Apa kebutuhannya? Ya itu kan termasuk perubahan, ya. Kemudian adalah capacity building, ya jadi terkait sumber daya dan rendah literasi. Ada lagi aspek hukum dan pajak. Ya ini ada terkait dengan perpajakan. Ya ini data-datanya didukung dari tenaga kerja, ada 133 juta orang nih versi Bappenas tahun 2019, lulusan SD 40%.
26% tidak berijazah SD, kemudian SMP 18%, lulusan S2 12%. Kemudian bicara tenaga kerja, itu pengaruh ke produktivitas kerja. Ya contoh untuk buat tenaga asing 1 orang, $5.000, untuk tenaga lokal 3.000 tanpa perlu 2 orang. Nah, jadi banyak pertimbangan-pertimbangan. Nah, kemudian bonus demografi akan menjadi malapetaka di masa depan jika SDM-nya tidak siap dikonfigurasi lapangan kerja baru. Nah, jadi tahun 2045 diprediksi itu generasi milenial menjadi populasi tertinggi. Ya, usia-usia produktif itu kumpul di tahun 2045. Sekarang sudah mulai istilah milenial dan sebagainya. Saya yakin teman-teman sudah clear lah masalah hal tersebut, masalah milenial, generasi bumi boomers, ya kan, dan sebagainya. Karena nanti kita ada satu titik di mana angka anak muda itu banyak, ya, di tahun 2045 itu ada bonus demografi. Tentunya plus dan minus, gitu kan. Kalau kita nggak siap-siap, nah otomatis yang kalian akan persaingan sangat ketat. Kemudian kalau statistik generasi milenial tahun 2000, ya, mulai masuk dunia kerja, tidak berkomitmen terhadap satu perusahaan. Jadi sering pindah-pindah kerja dan sebagainya, kurang tidak menyukai olahraga, ya, lebih senang belanja online. Ya, kita sudah tidak mungkin kalian jadi pelaku-pelaku itu kan. Ya, sifat generasi milenial itu mudah cemas, mudah teralihkan, was-was dan tugas-tugas rumit. Ya. Kemudian mampu menyelesaikan masalah-masalah rumit dan kompleks, namun saling membentuk hubungan dan bersosialisasi pada situasi bersifat non-linear, tidak beraturan. Mudah patah semangat, jika dimarahi atasan cenderung sulit dan untuk bangkit untuk maju. Jadi perlunya dikasih motivasi, dikasih apresiasi terus. Nah, generasi sekarang begitu. Kalau dulu ketika diomelin atasan lebih semangat lagi. Justru itu harus dicapai gitu. Justru diingetin. Kalau sekarang kan jadi ngambek, jadi baperan, ya kan. Nah, jadi ya itu mulai survei ya. Kemudian generasi fragile banyak muncul-muncul di kota besar dan situasi sosial yang sebenarnya cukup kompleks. Nah, itu pengantar dari data mining, ya. Jadi kita masuk nggak langsung data mining, tapi dari sisi IoT, big data, dan tadi bonus demografinya. Nah, sekarang kalau bicara data mining apa sih? Nah, disiplin ilmu itu data mining adalah disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk extraction, pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar dan menggali nilai tambah berupa informasi yang selama ini tidak diketahui secara manual dari satu basis data. Ya. Jadi sekali lagi kata kunci adalah mengekstrak, mengsummary dari data yang banyak tuh apa sih polanya? Dari data absensi pagi itu sebenarnya ada summary apa nih? Oh, pada telat tuh di jam-jam sekian, hari Jumat sering pada telat. Nah, itu sebenarnya jadi cari solusi. Nah, itu lebih data. Jadi selama ini data absensi itu nggak pernah diolah. Data apa lagi? Data belanja order aja harus diolah dan sebagainya. Ya. Nanti kita akan bahas bagaimana kalian mencari satu keyword di dalam anggap di salah satu marketplace pun itu akan jadi kalian hapus pun atau kalian itu akan terekam jadi pola. Wah, orang ini suka barang ini gitu kan. Tanpa kalian sadarin karena kalau kalian merasa ini udah histori saya udah lama nggak penting, tapi itu jadi pola. Bahkan nanti iklan pun akan mencari yang sama, sejenis, similar. Ya, seperti di Instagram pun udah kalian deket dengan orang-orang karakter seperti ini, ya akan ngikutin dan itu algoritma yang sudah common gitu. Nah, kembali ke big data diawali dengan sebuah data. Apa sih data? Yaitu fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Itu data dulu. Ya, makanya data absensi, data kehadiran, ya. Nah, dari data tersebut yang hanya sekedar fakta, belum berarti dibuat polanya, dibuat pengetahuan. Yaitu pola, rumus, aturan, atau model yang muncul dari data berupa solusi pemecahan suatu masalah yang bisa diajarkan pada yang lain. Nah, jadi dari data itu harus diolah, itu sebenarnya data mining. Jadi mining kan apa ya? Makna dari apa? Kita menggali data itu jadi emas, jadi berharga, bernilai, ya kan? Data mahasiswa buat apa kira-kira? Nah, nanti kita harus gali banyak gitu kan. Jadi
Sekarang contoh kayak kalian pakai Instagram ataupun, Facebook aja. Apakah dia menyiapkan data sangat speknya udah spek tingkat dunia ya kan, bicara Facebook, bisa Instagram. Apakah dia kan belikan platform, dia investasi besar, kalian gratis, Rp1 pun kalian nggak mengeluarkan untuk Facebook dan Instagram. Nah, apa kalian berpikir itu gratis gitu kan? Kalian dikasih 15 giga oleh si Google. Apakah gratis? Ya kan? Karena bingung juga nih, kencing aja bayar 2.000 ya. Sekarang pakai Instagram gratis, Facebook gratis. Servernya besar, nggak pernah mati ya, hampir nggak pernah mati. Fiturnya banyak, bisa jualan, tapi gratis. Ada yang aneh gitu kan. Kalau kalian bukan masih IT ya mungkin silahkan gunakan. Tapi kalau udah IT, berpikir apa nih makna yang terkandung di sini ya. Oh, data saya dijual. Wah, bagi saya nggak ada yang penting data saya, datanya satu-satu galau doang gitu kan, atau foto-foto nggak jelas. Nah, karena kalian belum membuat data miningnya, diolah jadi apa. Ya, nanti kita bahas. Mengapa data mining? Manusia dan organisasi setiap hari memproduksi beragam data yang jumlahnya dan ukurannya cukup besar, sehingga data tersebut menjadi menumpuk tanpa ada informasi nilai. Nah, ini udah common lah, semua data masuk langsung tanpa diolah. Ya, ini data, wah, dari kontribusi banyak dari semua platform, ini juga hanya sebagian kecil. Ya, ada Google, ada Tinder, Uber lah, macam-macam. Makanya sekarang jualan server juga kencang nih, database banyak. Nah, adanya ledakan data, explosion data dari berbagai media utama internet. Ya, ini adalah sebuah preferensi. Jadi dari sisi urutan kita refresh lagi, ada byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, jexabyte, yottabyte. Tuh, bayangin tuh. 80% informasi yang disajikan media internet dalam bentuk tak terstruktur, unstructured information. Jadi bebas-bebas aja, tidak terstruktur, jadi susah diolah. Jadi kita harus membuat cleaning data jadi terstruktur. Kalau nggak terstruktur, pusing nggak? Kita cerita aja nggak terstruktur, kalian gimana? Pusing nggak dengerinnya? Nah, apalagi data yang begitu banyak. Kemudian media internet menyajikan informasi dengan berbagai format, file, bahasa, dan bentuk penyajian seperti teks, gambar, suara, ataupun video. Kendala lain yang melatar belakangi adalah tidak dilengkapi informasi dengan metadata yang terstandarisasi atau bahkan tidak menyatakan sama sekali. Jadi metadata itu penting. Karena pernah belajar search engine optimization, SEO ataupun iklan-iklan itu pasti ada metadata. Jadi satu artikel itu, satu website itu ada metadata yang terindexing sehingga menjadi key ketika ada pencarian, menjadi peringkat-peringkat ketika proses pencarian. Jadi data itu memiliki bergunung-gunung data tetapi miskin informasi yang bermanfaat. Rich of data but poor of information, ya. Sekali lagi, rich of data but poor of information. Jadi datanya banyak gitu kan, tapi nggak ada informasi ataupun tidak pengetahuan yang penting. Nah, karena keputusan kita harus di data belakang dengan data, nggak pakai perasaan, tapi data gimana gitu kan. Kita memutuskan sesuatu, contoh membeli handphone aja, kita bukan data nggak? Oh, HP-nya apa saja mereknya, bagaimana teman-teman pada make. Kalian nanya teman-teman juga kan pasti, kalau googling di internet juga pasti kan sedang mencari data, mengumpulkan data untuk kalian baru yakin beli merek A, yang tipe A gitu kan, dan di mana gitu kan. Ada yang tiba-tiba bangun tidur udah beli aja gitu kan, mereknya juga apa aja, kan kayaknya nggak mungkin. Kalian butuh data, ya kan. Teman kalian ngobrol juga ditanya juga itu data, HP kamu apaan? Kok bagus juga kayaknya. Oh, HP saya ini gitu kan. Beli di mana? Nah, kalian ngikut tuh di mall situ Bekasi gitu-gitu. Nah, kalian samperin, di sebelah mana? Ya kan harga sekian gitu. Oh, bisa pakai apa, pakai apa. Kan jadi itu data sebenarnya kan. Itu sebuah data referensi. Dan kalian karena sudah trust dengan orang tersebut, ikut. Nah, ini ledakan data tadi yang paling tinggi adalah yottabyte. Ya, ini sangat besar. Isi karakter, book, web page, digital picture, MP3, CD, dan sebagainya. Nah, ini adalah annual digital growth tahun 2019 sangat besar, tidak terelakkan lagi, data bermiliar-miliar data, ya, bertriliun data sudah banyak tersebar. Sekian detik aja kita sudah
download berapa data ya kan, yang secara otomatis masuk WA, video, apalagi kalian nggak batasin settingan di WA kalian gambar, video dan audionya juga yang langsung download tuh juga pasti batasi, kalau nggak langsung download bisa penuh, gitu kan. Nah, istilah data mining. Istilah lain dari data mining adalah big data. Ya, ada lagi bilang business intelligence, pattern analyze, knowledge iteration, information harvesting, knowledge discovery in database. Ya, jadi big data ini irisannya dari data yang volumenya sangat besar, yaitu volume data yang super besar. Kemudian variety, yaitu jenis data yang sangat beragam. Sudah besar tapi beragam. Kan ada data yang besar tapi itu aja, gitu kan. Data absensi ya itu aja, cuma masalah in out doang, nggak ada yang lain. Tapi lagi variety, jadi variasinya banyak, variannya banyak. Kemudian ada velocity, yaitu frekuensi munculnya data yang dalam frekuensi perubahan data. Jadi adalah frekuensi-frekuensi itu kan, kapan dia naik, kapan turun, itu adalah velocity. Tengah-tengahnya adalah pergabungan dari volume data yang banyak, variannya banyak, dan velocity-nya juga berdinamis, itu disebut big data. Big data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Itu big data. Jadi bebas saja, itu big data. Contoh data retail, manufaktur, periklanan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, kemudian adalah bisnis intelijen. Ya. Bisnis intelijen adalah sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasi dari data mentah menjadi informasi yang berguna untuk bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Ya, itu terkait dengan big data, bisnis intelijen. Ya, jadi sekali lagi, sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasi dari data mentah menjadi informasi yang berguna. Nah, makanya sesuai dengan mata kuliah kita adalah bisnis intelijen. Ya, jadi dari jadi bagian dari data mining adalah bisnis intelijen. Ya, di sini kita lihat bagaimana flow-nya dari sumber data source, entah dari data operational system, ERP, CRM, SQL, ataupun data Excel spreadsheet, kita masuk ke tahap namanya data validation, kemudian data cleaning, data transformation, data aggregating, data loading. Itu disebut dengan proses ETL, extract, transform, load. Jadi dibuat data terstruktur, dibuang yang bermasalah, yang nggak bermakna dan sebagainya, itu disebut dengan ETL, kemudian masuk ke data warehouse, ke data mart, ya. Jadi siap dikonsumsi data mart itu. Nah, masuklah BI research, bisa kita menggunakan alat analyze, data mining, data visualization, report, dashboard, alert, dan sebagainya. Nah, proses ini, ya kalau yang paling terkenal kayak Tableau, apa dengar ya, ada software yang paling banyak orang gunakan, Gojek pun menggunakan ini, adalah data yang lagi naik daun adalah Tableau, yaitu produk Tableau itu masuk kategori data visualization. Tentunya dia mengambil data dari data mart yang sudah dilakukan proses ETL. Ya, seperti itu. Kemudian adalah pattern analysis. Jadi kalau kita bicara cluster dari satu kotak ini satu titik, terus bisa normal, random, reguler, jadi masing-masing punya pola. Jadi satu polanya, pattern itu kan pola. Adalah pengenalan pola atau bentuk atau model yang mempunyai nilai tertentu untuk memvisualisasikan penyelesaian masalah berdasarkan teknik analisis data. Ya, jadi ada polanya gimana? Oh, polanya kok kalau di mall itu ramenya weekend gitu kan. Ternyata salah, ternyata namanya Jumat sore. Ya, kan kita masih ada pola-pola tertentu. Pola-pola mahasiswa itu pada kuliah itu pada datang kampus tuh ketika mau ujian aja. Nah, terus polanya gimana? Pakaiannya disiasatin, kemudian apalagi. Nah, itu disebutkan pattern analysis. Kemudian lagi knowledge extraction. Ialah proses ekstraksi informasi serta relasinya untuk melakukan generalisasi terhadap informasi serta menyimpannya secara terstruktur dalam knowledge base, ya, dalam knowledge base, sehingga dapat dengan mudah diakses dan diinferensi dari customer, ya, data apapun dilakukan extraction, knowledge manager, knowledge extractor, natural language to Spark QL. Nah, jadi dibuat seperti itu proses-prosesnya sehingga dimudahkan, ya,
Contohnya apa? Ada Siri, Bixby, Google Assistant, EA Automation, Call Center Automation. Jadi dibuat informasi itu diekstrak ya. Jadi ada jadi terstruktur ya. Jadi mudah, jadi kayak knowledge yang kalian menanyakan satu kejadian, satu masalah yang sifatnya umum, yang jawab itu bukan robot tapi bukan orang tapi robot. Kemudian ada lagi information harvesting. Adalah untuk menggambarkan proses permanen pengumpulan, melacak, menyortir, dan meringkas data dari berbagai sumber dari web yang heterogen untuk mempresentasikan pengetahuan menjadi sebuah informasi yang relevan. Jadi dari banyak pola ini diekstrak menjadi suatu proses ya yang relevan, pengetahuan yang relevan yang terkait dengan cara pengumpulan, dilacak dan sebagainya, disortir dan sebagainya. Contoh adalah retail, toko online, diekstrak dari beberapa data kita jadi ekstrak. Jadi information harvesting. Dan terakhir adalah knowledge discovery in database. Adalah pencarian pengetahuan yang terdapat dalam basis data yang besar. Ya, data yang besar, pencarian menggunakan teknik pembelajaran komputer machine learning. Nah, ini masuk ke machine learning. Jadi komputer itu bisa belajar ketika dikasih data ini, dia udah bisa membuat logikanya itu. Contohnya di industri manufaktur. Jadi sistem itu sendiri yang bekerja, bukan lagi orang. Tapi kita tanam, jadi tidak sering buatan lah. Jadi sistem sekarang berpikir. Ketika dikasih data ini, nanti dia harus melakukan apa, itu sistem sendiri yang mikir. Kita nggak men-start langsung. Kalau start langsung masih ada intervensi orang. Belum begitu dinamis. Tapi kalau ini sistem yang membaca sendiri, jadi mestinya yang belajar terhadap data yang diberikan. Nah, jadi seperti itu. Itu udah sangat expert tentunya. Oke, dari saya itu penjelasan di awal pembukaan di data mining. Mungkin sekian penjelasan dari saya.